المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dihadirkan kepada manusia. Kalian memerintahkan, mengajak kepada yang ma'ruf, dan kalian mencegah daripada yang mungkar. Siapakah yang telah meletakkan dasar-dasar keislaman di negeri ini? Siapa yang tidak kenal Karai Matoya, Raja Talok yang pertama memeluk Islam, Imalikande Manyonri, yang kemudian dikenal dengan nama Karai Matoya, Sultan awal Islam, yang ketika mangkat bergelar Anumerta pembinaan ngeri agaman. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qurra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersua dalam podcast kita bersama sahabat Al-Quran, inspirasi Hafidh dan Qurra. Tamu kita pada kesempatan yang mubarakah ini insyaallah sangat spesial dan istimewa. Dan sebagai muqaddimah saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Khidir alaihi salam bersama dengan Musa untuk menegakkan dinding di sebuah kota karena terpendam di bawahnya harta dua anak yatim. Mengapa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata di antara rahasianya wa kana abuhuma salihah. Ayah kedua anak itu adalah orang yang saleh. Bahkan sebagian ulama tafsir ada yang mengatakan bukan bapaknya secara langsung, tetapi kakeknya yang ketujuh. Ini menunjukkan bahwasanya jika kita ingin anak kita dijaga, keturunan kita dijaga oleh Allah, maka mulailah dari diri kita sendiri. Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis, setiap anak cucu Adam itu terlahir dalam keadaan fitrah, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Tentu keimanan tidaklah diwarisi dari seorang ayah yang beriman, begitu pula dari ibu yang beriman. Tetapi ini salah satu di antara sebab dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya, apatah lagi ketika ia berjibaku berkorban untuk mengerahkan semua potensi mencetak generasi-generasi saleh yang akan meneruskan perjuangan mereka kelak insyaallah, terutama dalam melahirkan para penghafal Al-Quran yang menjadi pilihan-pilihan Allah untuk menjaga kitabnya sampai hari kiamat insyaallah tabaraka wa ta'ala. Langsung saja kita menyapa tamu kita pada kesempatan yang mubarakah ini tanpa berlebih-lebihan. Mohon maaf terutama kepada tamu kita, gurunda, ustadz kita, ya, dan kami sudah anggap juga seperti orang tua kami. Ya, kami menggelari beliau dengan Abul Huffaz, ayah dari para penghafal Al-Quran. Betapa tidak, anak-anak beliau bahkan menantunya semuanya penghafal Al-Quran. Masing-masing memiliki pondok pesantren Al-Quran. Ya, fokus betul-betul menghibahkan hidupnya dalam Al-Quran. Ya, saya mengenal anak pertama beliau, seorang akhwat, Ustazah Nafisah. Beliau adalah seorang penghafal Al-Quran. Kemudian setelahnya Ustadz Habibi, ya, Muhammad, juga penghafal Al-Quran, alumni Qasim University. Kemudian Ustazah Aisyah, kalau tidak salah, mohon maaf diluruskan nanti Ustadz kalau keliru. Kemudian ada bintang kita yang pernah kita wawancarai atau yang akan kita tampilkan juga podcastnya, yaitu Umar Al-Faruq,
hafizahullah, dan juga Ustazah Raihanah. Ya, semuanya penghafal Al-Quran. Masya Allah. Tidak sampai di situ, menantunya juga penghafal Al-Quran. Dr. Faisal Abdillah, Ustaz Muhammad Fakhr Razi, kemudian Ustaz Siddiq, kulluhum minal hafadhah. Semuanya penghafal Al-Quran. Hadza min babit tahadduts bin ni'mah. Ini sekedar untuk menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di podcast kali ini kita bisa berbagi tips ya bagaimana bisa menciptakan keluarga Al-Qur'an. Ya, bagaimana bisa mencetak anak-anak menjadi para penghafal Al-Qur'an, dan ini merupakan sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu antum sudah tidak sabar lagi. Mohon maaf jika mukadimahnya sedikit agak panjang karena ya ada semangat di dalamnya. Langsung saja kita menyapa beliau, Ustadzuna Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil hafizahullah. Assalamualaikum ya Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum Syekh. Masya Allah. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Lama tak jumpa nih. Rindu lama tak jumpa. Subhanallah. Akhirnya kita diperjumpakan di podcast ini Ustadz. Allahu Akbar. Masya Allah. Bagaimana Masya Allah. Kesehatan antum Ustadz? Insya Allah. Nahmadullah kathiran. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama kami berterima kasih Ustadz. Di tengah kesibukan antum menyempatkan diri untuk hadir di podcast kami yang sederhana ini Ustadz. Namun Akbar, semoga dengan biasa. kesederhanaan ini bisa memberi manfaat Ustadz. Itu maksudnya. Masya Allah, Masya Allah. Hayyakumullah Syekh. Afwan Ustadz, saya sedikit nervous ini dan tidak tahu mau mulai dari mana. Saya juga ini nervous ini karena diwawancarai sama kandidat doktor. Allah Ustaz. Allah yahfadhikum Ustaz. Masya Allah. Syai. Masya Jadi Allah. kama qala Imam Muhammad, idza arafa ahadun nafsahu fala yanfa'uhu madhun nas. Jika seseorang mengetahui kadar dirinya, maka tidak akan bermanfaat baginya pujian orang yang memuji. Allahu Akbar. Tetapi Allah. semoga sebagaimana kata Abu Bakar Siddiq, Allah menjadikan kita lebih baik dari yang dipersangkakan oleh manusia. Tapi Ustaz, Allahumma amin. ini yang menyaksikan ini sudah tidak sabar lagi Ustaz. Ya dari tadi Masya saya ini Allah. tar terus. Astagfirullah. Kita membuka Ustaz ya, dialog kita pada kesempatan ini mungkin mulai dari perkenalan Ustaz. Sudah banyak yang kenal tentunya, tetapi mau sedikit lebih dalam Ustaz. Kalau melihat antum di medsos, ikhwah sudah banyak melihatnya dan mengambil manfaat. Ya, kami termasuk di antara murid antum yang banyak mengambil manfaat dari antum. Walil aksi. Makanya kita akan lebih berkenalan lebih lanjut Ustaz. Silahkan mungkin Ustaz lahir di mana, besar di mana, bagaimana masa kecil antum. Kemudian setelah itu kita beranjak nanti berbicara perjalanan karir antum dalam talabul ilm dan seterusnya. Tafadhal Ustazana. Barakallahu. Subhanallah. Yani apa istilahnya? La yastahiqqun an yudhkar haqiqatan. Subhanallah. Subhanallah. Hada min tawadhu'ik Ustaz. Hayyakumullah. Ya ini mimbab apa istilahnya? Sharing time aja, perkenalan ya. Tak kenal maka ta'aruf katanya. Iya. Dan itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala li ta'arafu al-faqir akhukum fillah Muhammad Ikhwan Jalil. Lahir di kota Pahlawan Surabaya tahun 1970. Mengikuti pengembaraan orang tua, lantas kemudian menghabiskan beberapa tahun masa kecil di Jakarta, sempat belajar di Angkatan Udara, maksudnya di Taman Kanak-kanak Angkatan Udara, karena rumah di Kemayoran saat itu. Kemudian kembali ke tempat atau kampung orang tua di Kota Makassar, menghabiskan waktu pendidikan SD, SMP, dan SMA itu di Makassar. Ya, alhamdulillah. Kemudian kami ya alhamdulillah banyak mengenal agama, lebih tepatnya mungkin organisasi keislaman itu sejak SMP.
aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah sejak kelas 1 SMP, dan kemudian ketika masuk SMA mengikuti program-program pengkajian Islam, ya, kelompok-kelompok kajian Islam, dan alhamdulillah itu berlanjut ketika kami alhamdulillah waktu kuliah tahun 89 alhamdulillah lulus di Universitas Hasanuddin. Tapi jurusannya bukan jurusan agama tentunya, tapi di jurusan ilmu politik, ya, di Fakultas Ilmu Politik, ya, Visipol namanya dulu, jurusan hubungan internasional, ya, International Relations, ya. Sempat kuliah 2 tahun, kemudian saat-saat itu ternyata semangat sekali untuk belajar bahasa Arab, ya, mengaji Al-Quran, mulai menghafal-hafal. Saya ingat saat itu kalau ada orang pulang dari umrah atau dari haji, oleh-oleh yang saya paling senang itu kalau bawa Quran kecil, ya. Nah, mulai menghafal-hafal amma yatasaalun, ya, Masya Allah. Dan setelah itu alhamdulillah mendapatkan taufik untuk ya ini bifadlillah thumma bifadli al-akhyar, ya. Di antaranya Ustadz kita, Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, itu mengantarkan langsung ke Jakarta mengikuti ujian untuk masuk di LIPIA namanya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Dan itu tahun 91, ya, 91, akhir 91. Dan alhamdulillah lulus di kampus tersebut. Nah, alhamdulillah masuk di LIPIA. Di sini mulai belajar bahasa Arab, ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ternyata ada tes ke Madinah, ya. Kami coba-coba ikut dan alhamdulillah ternyata lulus, ya. Tahun ke berapa, Madinah tahun 92. Nah, sebelum itu beberapa waktu, ya, sekitar sebulan 2 bulan, ya, kami sudah menikah, ya, sebelum ke Madinah, ya. Masya Allah. Jadi istilahnya setelah itu LDR, apakah cocok Minjo? Ya. Tapi juga di istilah anak muda, Ustaz. Iya, istilah jadi Gen Z. alhamdulillah tahun 92 lulus di Universitas Islam Madinah. Dan selanjutnya, ya, dengan berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk belajar di Madinatul Rasul, 5 tahun belajar di sana, tahun 97 balik, ya, ke Indonesia dan bergabung dengan para asatidzah, para ustadz, ya, para ikhwah untuk berdakwah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun 98 berdirilah STIBA, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Waktu itu kami diamanahkan sebagai direkturnya yang pertama, ya. Masya Allah. Di sela-sela proses pembelajaran itu tentunya yang sampai saat ini masih terus menjadi obsesi kami, ya, untuk bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran, ya. Nah, karena ini belum kesampaian, maka, ya, kami berusaha untuk bisa memotivasi, ya, anak-anak yang kemudian terlahir pada hari-hari atau pada masa tersebut untuk bisa lebih fokus, ya, menghafal dan mempelajari Al-Quran. Demikian Ustaz, kira-kira secara singkat. Masya Allah. Ya. Ya. Ini kita akan gali sedikit demi sedikit. Iya. Ustaz. Pertama tadi antum sampaikan lahir di Surabaya. Berarti ini sebenarnya Ustaz bisa dibilang antum ini orang Makassar atau orang Jawa karena lahir di Surabaya? Yang mana di sini yang dijadikan sebagai acuan, Ustaz? Iya. Atau dua-duanya? Jadi kita ini adalah anak Nusantara, ya. Iya. Walaupun belum pernah pergi ke ibu kota Nusantara, iya. Iya. Karena saya lihat tadi itu setengah mati aplikasinya, ya. Ala kulli hal, alhamdulillah, ya. Kalau asli orang tua dari Bugis, ya. Bugis, mungkin ada Makassarnya juga, ya. Tapi begitulah orang Bugis, kakek dulu senang untuk apa istilahnya orang Bugis bilang mas sompe, ya, apa itu? Iya.
Apa bahasa Indonesianya yang tepat itu? Apa Ustaz? Apa Ustaz? Masompe, apa itu? Pergi bersafar ya, mengembara ya, pergi mengembara. mencari apa Ya. peruntungan hidup ya. Betul, Alhamdulillah betul. beliau kakek kemudian sampai di Surabaya berdagang. Iya. Orang tua juga kemudian besar di sana, ibu saya, Masya Allah. dan kemudian menikah. Masya Allah. Ya, tapi kemudian akhirnya sejauh-jauh burung terbang akhirnya Ya, ya kembali ke sarangnya juga. kembali ke sarangnya. Nah, ini malah Masya Makassar Allah. yang Ya, ya, ya. walaupun bukan tempat kelahiran kami, tetapi sudah menjadi ya kami menganggap bagian yang tidak terpisahkan ya dari kota Masya Allah. Makassar ini. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Kalau Masya tidak salah ada juga hubungannya dengan Raja Goa, Ustaz. Ya, siapa itu Karain Patinggal Loang kalau tidak salah yang pernah saya dengar. Bagaimana itu Ustaz? Anunya itu urutannya itu. Hada laisa min bagi tafakhur bil ansab, tetapi saya suka sekali itu kalau antum mengurutkan silsilah keturunan Bugis Makassar, Ustaz. Iya, iya, iya. Jadi ini cuma cerita-cerita saja yang kita dengar ya dari orang tua. Iya, Ustaz. Maksudnya jadi kalau kami secara pribadi ya mungkin tidak ada hubungan langsung dengan silsilah para raja tersebut. Namun saya secara pribadi ya sangat senang ya menggali beberapa informasi-informasi sejarah lokal terutama untuk kita di Sulawesi ini ya. Betul. Masya Allah bagaimana dan terutama yang berkaitan dengan perkembangan sejarah Islam. Iya. Nah jadi Karain Patinggal Loang itu adalah anak daripada Karain Matoaya. Ya, Karain Matoaya ini bernama Imalingkaan Demanyonri Karain Matoaya Sultan Awalul Islam. Pada wafat diberi gelar Sultan Awalul Islam ya. Ini Raja Tallo yang pertama sekali menerima agama Islam pada sekitar awal abad ke-17 ya. Dari Datuk Ribandang ya, ada 3 datuk ya. Datuk Patimang pergi ke Luwu ya, Islamlah Raja Luwu. Kemudian Datuk Ribandang fokus ke daerah Makassar, Islamlah Raja Tallo yang kemudian Raja Goa juga. Dan Datuk Ditiro ya, ini pergi ke kampungnya Ustadz Harman di Bulukumba. Bulukumba, Ustaz. Makanya Masjid Jami di situ Masjid Jami diberi nama ya. Nah, itu Islam orang Center Sumatera, Datuk Ditiro, Khatib Bungsu ya. Iya, iya, iya. Masya Allah. Baik. Jadi Panjang sebenarnya ini ceritanya. tambahan faedah saja ya para sahabat Al-Quran karena mohon maaf Ustaz ya, Ustaz Ikhwan ini kalau kita berbicara masalah sejarah dan mungkin pertama kali orang melihatnya mengira beliau pakar sejarah. Kalau kita berbicara masalah akidah, orang yang pertama melihatnya mengira beliau pakar akidah. Begitu juga masalah Al-Quran. Belum lagi kalau berbicara masalah kuda, masalah memana, apalagi masalah puisi dan cinta. Astagfirullah. Beliau Masya Allah salah satu di antara ustadz kita yang multitalenta. Barakallah Ustadz. Iya. Afwan Ustadz, pertama kali saya lihat antum itu Ustadz, berjumpa dengan antum, saya lupa tahun berapa, saya masih di Setiba waktu itu. Antum menjadi mudir salah satu jamiah khairiyah di Makassar. Kesan pertama saya itu Ustadz, mohon maaf ya. Kesan pertama saya ketika berjumpa dengan antum itu kesannya orangnya menakutkan Ustadz. Menakutkan sehingga saya sempat segan Ustadz. Tapi setelah itu antum kembali berjumpa di kelas mengajar antum dan kesan itu semakin kesan itu semakin terbuktikan bahwa ternyata memang Ustadz ini orangnya Masya Allah tegas dan berwibawa. Ya, tapi subhanallah seiring dengan perjalanan waktu musahabah dengan antum, rasa segan itu akhirnya ditambah dengan rasa cinta Ustadz. Ya, ternyata di balik ketegasan salah seorang Ustadz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil itu memiliki sisi-sisi kelembutan di dalam hatinya. Dan mungkin ini salah satu di antara rahasia Ustadz ya, bagaimana antum bisa melahirkan anak-anak yang Masya Allah, Tabarakallah, semoga Allah menjaga mereka menjadi para penghafal Al-Quran dan bermanfaat bagi umat. Ini mungkin bisa berbagi sedikit Ustadz, tips-tips antum di dalam keluarga, bagaimana mengarahkan anak ya agar mereka cinta kepada Al-Quran, seperti apa Ustadz kiat-kiatnya? Fadal Ustadz. Iya, jadi yang pertama Ustadz ini astagfirullah ya. Kami ini sebagai orang tua dan demikian pula
anak-anak ini ya tentunya masih sangat jauh jika ingin dikatakan sebagai ahlul Quran, ya. Tapi kita bersyukur, ya, dan kami juga bersyukur melihat para asatidzah ya demikian maju dan demikian kuat untuk berjuang dalam hal ini. Ada seorang ulama mengatakan, ya, min rahmatillah annak tuhissu bi rahmatillah, ya. Ya, jadi bagian dari rahmat Allah kalau kau merasakan rahmat Allah itu padamu. Iya. Nah, bisa diulangi sedikit Ustaz, iya, supaya pemirsa ini bisa meresapinya. Ya, min rahmatillah annaka tuhissu bi rahmatillah. Iya. Allah. Jadi di antara rahmat Allah bahwa Anda itu merasakan rahmat Allah itu. Jadi contohnya ya kita punya hafalan umpamanya ya taruhlah ya Al-Fatihah. Al-Fatihah kita sudah hafal, kita sudah baca dengan baik. Jangan kita pandang enteng itu. Ada sebagian orang ditanya, "Yang berapa hafalanmu?" Dia bilang, baru sekian." Ya. Jangan, ya. Itu ketika Allah sudah mengaruniakan kita apapun dari kebaikan itu, kita patut bersyukur dan merasakan bahwa itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iya. Betul. Nah, jadi istilahnya nashkuru bil qalil Allah Subhanahu wa taala yukthiru dzalik, ya. Jadi la in syakartum la azidannakum, ya. Saya kira demikian juga ini bukan hanya dalam perspektif materi, ya, termasuk dalam perspektif hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sangat bersyukur bahwa anak-anak ini mau untuk diarahkan, mau untuk dimotivasi, ya. Walaupun tentunya mereka sangat banyak juga kekurangan, ya. Nah, jadi kami melihat bahwa yang terpenting ini, ya, kami juga masih tetap berjuang dan kita semua berjuang untuk mewujudkan dan melahirkan jilul Quran ini, generasi Al-Quran ini. Ya, kita sebagai orang tua ini harapan dan doa, Ustaz, saya kira yang cara metode orang bisa berbagai ragam, ya. Ibarat seperti cincin, ada yang cocok di satu orang, satu keluarga, ya, cocok, tidak cocok di orang atau keluarga yang lain. Iya. Betul. Tapi substansi paling utama itu harapan dan doa. Nah, kita tidak boleh berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kebaikan kita dan kebaikan anak-anak kita, dan tidak boleh berhenti berdoa untuk mereka. Betul. Bahkan dalam tesis S2 saya itu, ya, Masya Allah. Ya. S2 yang kedua, Ustadz, ya. Karena yang pertama saya seangkatan Ustadz Harman, ya. Satu. Di bidang pendidikan, ya. Saya masukkan doa itu adalah bagian daripada metode pendidikan dalam Islam. Pak Prof dulu yang menguji sempat mengatakan bagaimana doa bisa jadi metode. Ya. Kami mengatakan bahwa pendidikan Islam itu adalah kompleksitas interaksi antara ya sesama peserta didik, antara sesama pendidik dan keseluruhan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, jadi interaksi kita dengan Allah yang sangat penting. Doa-doa untuk anak-anak kita. Apa judul tesisnya tuh, Ustaz? Judul tesis antum? Judul tesis antum? Metode apa itu? Ya, nilai-nilai dan metode pendidikan Islam dalam surat Nuh, ya. Baik, tentu Ustaz, afwan, kalau tidak salah Nabi Nuh juga sampai anaknya di akhir-akhir itu. Betul. Hayatnya pun masih mengajak anaknya Ustaz naik ke perahu. Subhanallah, tidak ya. berputus asa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh ketika lidah-lidah air itu sudah menjilat dan mengejar sang anak, ya. Lantas Nabi Nuh berkata, "Ya bunayyar kam ma'ana." Ya. Wahai anakku, marilah berlayar bersama selamat kau sini kau nak. Ya, kalau orang Makassar bilang, ya. Padahal anaknya ini sudah bilang, "Sudah saya tidak mau," ya. Tapi Nabi Nuh masih punya harapan, ya. Makanya bagaimanapun anak kita
apapun masalahnya, dan semua anak bahkan semua manusia pasti punya masalah ya. Iya. Tidak ada Betul. gading yang tidak retak ya. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Maka sebagai orang tua kita harus tetap punya harapan ya, sebagaimana harapan Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya. Iya. Jadi ndak ada istilah bahwa saya coret kau dari kartu keluarga. Ndak ada Ustaz, ya, Wah. senakal apapun. Jadi bagaimanapun harapan itu harus tetap ada. Iya. Betul. Subhanallah. Nah itulah yang karena kita tidak tahu ya, kita tidak tahu kapan nanti dia akan mendapatkan istilahnya keberhasilan imaniyahnya, ya, kesuksesan imannya di mana, tahap kapan, ya. Betul. Kita tidak tahu. Nah, saya teringat Ustadz itu ada syekh yang keliling dunia, keliling dunia untuk mengumpulkan cerita tentang para penghafal Quran. Satu ketika dia imam di satu masjid namanya Syekh Al-Kandari dari Kuwait kalau tidak salah, ya. Iya, ma'ruf. Ma'ruf Syekh Al-Kandari. Kemudian dia baca Quran dan ya terlupa mungkin satu ayat, dibenarkan oleh seorang orang tua di belakangnya, kira-kira umur 70 tahun lebih. Setelah salat dia balik dan menemui orang tua itu dan mengatakan, jazakallah khair ya Syekh. Terima kasih banyak Syekh, Anda sudah mengingatkan saya, membetulkan bacaan saya. Sepertinya Anda sangat mutqin hafalannya, ya. Barangkali sejak kecil Anda sudah menghafal Quran. Syekh itu bilang, oh tidak, baru 2 tahun yang lalu saya selesai menghafal. Subhanallah. Dia bilang, apa rahasianya Syekh? Dia bilang, saya tidak tahu juga. Cuma yang saya selalu ingat, ibu saya ya rahimahullah itu selalu berdoa, ya Allahumma ja'al ibni hadha min hafadati kitabillah, ya. Jadikan anakku ini sebagai penghafal Al-Quran. Dan itu bukan terwujud pada saat orang tuanya masih hidup. Bahkan dia sudah tua, orang bilang sudah tidak ada lagi harapan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala Allah mengijabah setelah dia meninggal. Iya, jadi jangan tergesa-gesa ya. Betul. Jangan tergesa-gesa ya menilai keadaan ya. Ya, makanya biasa juga Ustaz, kita ini kan sebagai Allah memilih kita, ya dikatakan sebagai ustadz. Biasa ada ikhwah yang hijrah kemudian curhat ke kita, biasanya ceritanya begini. Ya Ustadz, dulu itu kodong, ya ini bahasa Makassarnya ya. Bapak saya mengarahkan saya untuk sholat, mendoakan saya, tapi saya betul-betul nakal, belum sempat terwujud. Harapannya beliau sudah meninggal, tapi masya Allah anaknya sekarang jadi anak yang saleh, dan itu tentu bermanfaat juga Ustadz ya. Subhanallah. Apalagi setelah meninggal orang tuanya itu ya Ustadz. Betul sekali Ustadz. Iya. Baik Ustadz. Jadi kalau bisa, afwan Ustadz, kalau bisa saya mau simpulkan tadi Ustadz, tips-tips dan kiatnya. Pertama kan antum sampaikan kita mensyukuri dengan sedikit yang Allah berikan kepada kita. Ya, antum memberi tadi contoh surah Al-Fatihah. Ini juga mengingatkan saya dengan pertama para sahabat Nabi, ya, ada perkataan mereka, kana ahaduna idza qara al-baqarah nahara jazuran. Salah satu di antara kami kalau dia sudah menyelesaikan Al-Baqarah bahkan dia menyembelih seekor unta. Juga saya mengenal Ustadz, ada salah seorang syekh di Urdun, antum mungkin mengenalnya juga, Syekh Ihsan Al-Utaibi, Abul Huffaz juga, Masya Allah, ma'ruf ini. Bahkan Dawawin As-Sunnah. Beliau itu ya saya ikuti di Facebooknya Ustadz, setiap anaknya menyelesaikan juz 30 dibuatkan haflah, dibuatkan semacam pesta, mengundang semuanya. Setiap marhalah kesuksesan anaknya dibuatkan syukuran dan seterusnya. Masya Allah. Jadi itu mungkin yang pertama Ustadz yang saya tangkap tadi. Kemudian yang kedua doa Ustadz ya, diperkuat doa, terutama doa orang tua buat anak-anaknya. Adapun metode itu ya yang ketiga Ustadz ya, kalau tidak salah tangkap tadi begitu yang antum sampaikan Ustadz ya. Tolong diluruskan kalau betul, ada Ustadz. tambahan yang lain. Iya. Dan kemudian ini yang sangat penting saya kira, yang kadang-kala kita sebagai orang tua lupa, itu proses, hargai proses. Iya. Menghargai proses. Mengenai ini berkaitan dengan hafalan Quran Ustadz ya. Ini kalau kita ketemu dengan anak-anak ikhwah ya, selalu menjadi pertanyaan, sudah berapa hafalannya, sudah berapa juz ya. Sampai saya pernah mendengar seorang anak-anak itu dia bilang, ini dalam logat Makassar ya, dia bilang, saya ingin mami pertanyaan nah ya. Bosan didengar deh ya. Nah, karena kita cuma menilai outputnya, hasilnya ya. Nah, makanya subhanallah kami di MIM ini ya, kemarin kami kumpul-kumpul, insya Allah kita akan mencoba merumuskan kuadran evaluasi hafalan Quran. Nah, salah satunya itu adalah menghargai prosesnya. Iya. Betul.
ada indikator-indikator nanti yang kita coba letakkan proses apa itu, berapa kali dia baca. Ada anak yang hafal, mungkin 1 kali baca, 2 kali baca dia sudah hafal. Betul. Ya, betul. ada anak yang mungkin 20 kali dia baca baru dia hafal. Nah, kita jangan menghargai sekedar ini sudah hafal, ya. Itu kudrah atau kemampuan yang dibagikan oleh Allah kepada manusia bisa beda-beda. Tetapi usaha manusia itu, ya, yang harus kita hargai. Jadi umpamanya ada anak kita, dia baru sampai hafalannya juz amma. Tapi dia sudah luar biasa berusaha. Harus kita hargai juga. Jangan hanya menghargai anak yang umpamanya, dia sudah hafal ini, sudah hafal ini, ya. Tapi kita lupa bahwa ini kasihan, ya, dengan berbagai macam kondisinya yang tidak paripurna, dia berhasil untuk mendapatkan hasil, ya, seperti itu. Hasilnya, outputnya seberapapun, hargai itu dulu, iya. Nah, Taib, Ustaz. Berkaitan dengan masalah itu, Ustaz, bagaimana kita mengkorelasikan antara jangan kita membanding-bandingkan anak kita dengan yang lain, karena jangan sampai itu menjadi beban psikologi baginya, dengan berusaha memotivasi anak kita dengan menjadikan anak orang lain sebagai namudaj atau contoh. Ini kan nampaknya seakan bertolak belakang ini, Ustaz. Kontradiksi. Bagaimana kontradiksi, bagaimana mengkorelasikan itu, Ustaz? Memadukan keduanya. Ya, kan sudah ada rumusnya, Ustaz, dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu linnasi husna." Ya. Dan berkata-katalah kepada manusia, ya, apalagi kepada keluarga kita dengan perkataan yang terbaik. Perkataan yang baik. Ya. Perkataan terbaik itu saya kira yang pertama adalah al-qasdu fil kalam. Tujuan kita dalam mengeluarkan kata-kata itu. Ya. Betul. Ma kharaja minal qalbi waqara fil qalbi. Ya, apa yang keluar dari hati akan sampai kepada hatinya juga anak kita. Ya. Tapi ya perlu dinarasikan dengan baik, ya. Nah, kita tidak harus membanding-bandingkan. Ini narasi yang jadi tapi umpamanya memberi motivasi. Contoh, Ustaz, ya. Pokoknya kita bilang, anaknya Ustadz Fulan itu sudah hafal itu. Masa kau enggak bisa, ya? Itu kan anaknya Ustadz Fulan bisa hafal itu, ya. Kau kenapa kau enggak bisa? Ini kan ada unsur apalagi namanya merendahkan, ya. Tapi umpamanya kita bilang, ya alhamdulillah nak, kau ini sebenarnya potensimu luar biasa, ya. Masya Allah. Ya, kalau kau ini pakai potensimu ini, kau akan lampaui itu anaknya si Fulan. Ya. Allah. Ya kan? Jadi uslub, Ustaz, ya. Cara Uslub, ya. Ini pemilihan masalah narasi dan pemilihan diksi. Ya. Dan memang ya kami juga belum paripurna dalam mengamalkan banyak hal. Tapi dalam sedikit pengalaman, ternyata dialog itu sangat penting. Ya. Betul. Istilahnya kalau bahasa Inggris orang bilang deep talking. Ya. Kita perlu pembicaraan yang mendalam. Ya. Kita kan lihat dalam Al-Quran bagaimana Luqman berdialog dengan anaknya. Kemudian Nabi Yakub berdialog dengan Yusuf alaihissalam. Ya. Dialog Nabi Ibrahim ya dengan anaknya. Ini kan menunjukkan contoh-contoh teladan. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdialog itu ternyata kadangkala kita ini orang tua, ya, termasuk saya, barangkali yang paling banyak alpa, lupa untuk sebelum berbicara itu pengkondisian. Iya. Coba kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa orang yang paling mirip jalannya dengan Rasulullah itu adalah Fatimah. Allahu Akbar. Radhiyallahu anha. Nah, Fatimah itu kalau berkunjung ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu bangkit menyambut anaknya. Jadi kalau orang Bugis bilang ini pakaraja, ya, ihtiram, ya, sangat dihargai. Anaknya datang padahal cuma mau berkunjung aja nih, ya. Datang itu Rasulullah bangkit, kemudian bahkan tidak mencukupkan seperti itu, dia memeluk anaknya, kemudian dia cium lagi anaknya, kemudian dia pegang tangannya, kemudian dia bimbing pergi duduk, ya, di tempat yang layak, kemudian duduklah mereka di situ bercengkrama. Iya. Jadi istilahnya jadi tidak boleh digambarkan itu orang tua seakan bahwa dia pemilik kekuasaan tertinggi, anaknya harus mendengar semua yang dia katakan. Tidak boleh seperti itu, Ustaz, ya. Jadi gini, ya, ada teori namanya tutup botol. Ya, mohon maaf Ustaz, bisa dilihat dulu botolnya yang kosong.
Ya. Ya, Ini kita akan daftarkan istilah Iya. ini Ustaz di Ya, HKI ini- Ustaz supaya tidak ada ini yang kan ya. Ini botol. Taruhlah kita anggap ini ada isinya ya. Anggaplah dia kosong. Kita ini anak kita pikirannya, perasaannya, ya. Kita mau masukkan apa yang kita inginkan. Nilai-nilai, informasi, ya. Apapun juga. Tapi kita ini enggak buka tutup botol ini. Ya, kita tuang air, begini, kan nggak masuk, ya. Betul, Tapi ketika betul, kita betul. sudah buka hatinya, ya, dia sudah merasa nyaman dengan kita, ya. Kita tuangkan apapun, insya Allah dia akan bisa menerimanya, bisa masuk itu. Nah, jadi saya kira seperti itu, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, contoh terbaik kita. Sebelum dia menyampaikan sesuatu kepada anaknya, bahkan kepada para sahabat yang lain, ada mukaddimat yang membuat orang itu mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini sudah Rasulullah, ya, tanpa mukaddimah apapun, ya. Sahabat apalagi anaknya pasti akan menerima. Tapi itu pun beliau memberikan contoh teladan yang terbaik kepada kita, ya. Nah, jadi Subhanallah. kadangkala ucapan yang keras sekalipun bisa dia terima ketika sudah terkondisi, ya. Betul. Nah, ketika sudah terkondisi seperti itu, ya. Nah, jadi Likulli maqamin maqal. likulli maqamin maqal, ya. Nah, kadangkala ya, mohon maaf ya, kadangkala kita juga mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan memukul. Jadi mohon maaf, anak saya kadangkala saya pukul, ya. Pukulan yang mendidik, bukan yang menyakiti. Ya, itu ada adabnya. Para ulama tarbiyah Islam mengatakan jangan memukul dalam keadaan marah, ya. Betul. Emosi, ya. Bahkan niatkan untuk kebaikan. Nah, bahkan ada sebagian ulama sebelum memukul, karena dia madzhab Syafi'i, ya talaffuz bin niyah, ya, panjang niatnya. Adribuka, ya, nawaitu darbata lillahi ta'ala, ta'diban laka, rif'atan laka, wa jalaan lisyaitan, ya. Dia bilang anaknya belum selesai niatnya lari, Mak. Saya sudah lari, ya. Ya. Nah, tapi ketika kita kondisikan, ya, saya bilang ini saya pukul konak ini karena saya mengusir setan, ya, karena cinta kepada kamu, ya. Tapi ini saya harus lakukan ini supaya ini bagian daripada kebersamaan kita. Nah, siap Abah, pukul Mak, ya. Nah, saya langsung terkenang bagaimana Nabi Ismail, ya, jangankan pukul, ketika hatinya sudah terbuka untuk Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, ya. Wahai anakku, ini kan yang digambarkan Quran sangat singkat seperti itu, ya. Saya tidak tahu bagaimana kisahnya bagaimana, dan tentu pengalaman sedemikian lama Ibrahim bersama Ismail. Langsung Ismail berkata, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, karena tutup botolnya itu, ya, hatinya sudah dibuka. Ya. Sudah dibuka. Kita mau lakukan apapun, kita mau masukkan apapun, dia sudah siap. Sudah ada trust namanya, Ustaz. Ada kepercayaan, dia sudah percaya abahnya, dia sudah percaya abinya, ya, umminya, bahwa apapun yang dilakukan ini untuk kebaikan. Nah, saya kira itu yang penting. Sehingga apapun yang kita mau sampaikan, mau narasi membandingkan, mau narasi apapun, ketika diksinya baik dan kemudian mukaddimahnya sudah nyambung, insya Allah, ya, biidznillah, dengan doa-doa kita, kebaikan itu akan masuk ke dalam sanubari mereka. Masya Allah. Apakah Ustaz bisa dikata, tadi antum mengatakan Ismail alaihissalam sudah thiqah, percaya kepada ayahnya. Apakah di sini bisa kita ambil pelajaran juga bahwa untuk melahirkan generasi Quran, untuk melahirkan anak-anak saleh, harus kita mulai dengan qudwah salihah untuk anak-anak kita, Ustaz? Ya, karena kan Ismail alaihissalam ini pasti percaya kepada ayahnya dengan melihat contoh-contoh yang diperlihatkan oleh Ibrahim alaihissalam. Bagaimana, Ustaz? Betul, iya. Nah, ini juga saya kira stressing point yang harus kita perhatikan, bahwa pendidikan Al-Quran bukan berarti hanya meletakkan pada hal-hal yang sifatnya kognitif. Ya, artinya kau harus hafal Quran dan seterusnya. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita tentang hal ini. Kalau tidak salah dari
Jundub ibnu Abdullah ya. Dia berkata, kunna hawazirah, kami ini anak-anak pemuda tanggung. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-imana qabla al-Qur'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami iman sebelum Al-Qur'an. Falamma ta'allamna al-Qur'an izdatna minhu imana. Ketika kami belajar Al-Qur'an, bertambahlah iman kami. Mungkin ada orang berkata, kalau begitu jangan dulu diajar pada kecil. Oh, bukan begitu maksudnya ya. Ini berjalan secara simultan. Bahkan pembelajaran iman itu bagian terpentingnya juga adalah Al-Qur'an ya. Tapi maksudnya di sini bukan saja hafalannya. Walaupun ini sangat penting ya. Tetapi ada nilai-nilai Al-Qur'an, ada nilai-nilai keimanan, nilai-nilai tauhid ya, akhlakul karimah dan lain sebagainya yang kita introdusir masuk di dalam anak-anak kita ya. Dan sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang terbaik ya. Dalam satu riwayat adalah seorang sahabat yang masih kecil ya, seorang anak yatim, dia melempar apa itu? Lempar-lempar, kalau kita lempar mangga, kalau ini lempar kurma ya. Nah, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dia melontar, dia ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat saya melempar pohon kormanya orang Ansar. Maka datang Rasulullah SAW. Lima tarmin nakhl. Kenapa kau lontarkan lempar kormanya orang? Dia katakan, aku ya Rasulullah untuk makan. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tarmin nakhl. Ya, jangan kau lempar buah kormanya orang. Ambil yang sudah jatuh itu. Ya, yang sudah jatuh di bawah silahkan kau ambil. Kemudian Rasulullah mengelus kepala anak itu. Ya, kemudian berkata, ya, Allahumma ashbi' batnah. Ya, ya Allah kenyangkan perutnya. Nah, ini hadis ini, subhanallah, ya. Kalau kita lihat perawi-perawinya, itu adalah cicit-cicitnya sahabat ini dari kaum Ghifari. Ya, menjadi hadis kebanggaan mereka. Ya, bahwa kakekku dulu begini, anak kecil, kemudian ini subhanallah ada nilai kan? Jangan ambil hak orang lain. Iya. Nah, saya kira kita di Indonesia sangat penting ini ya. Kalau kemudian saya juga merasa ini Ustaz, mohon maaf ini waktu kecil saya sering lempar mangga di belakang rumah Ustaz. Subhanallah. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan nilai ini bahwa jangan ambil haknya orang ya. Betul, betul. Tapi ini bagian daripada iman dengan amaliyah ya, dengan proses yang sangat baik ya. Masya Allah. Dan inilah yang seperti inilah namanya mawaqif imaniyah ya. Mengajarkan iman. Apakah dengan kata-kata, dengan mau'idhah ya, kata para ahli pendidikan Islam, seperti kata Ustaz Harman tadi sampaikan, salah satu metode pendidikan Islam yang terpenting itu adalah al-qudwah al-hasanah. Teladan yang baik. Dan ini yang istilahnya orang Arab sekarang ini fuqdanul qudwah. Ya, kita sekarang kehilangan teladan. Ya, memang betul Rasulullah teladan kita ya. Tapi beliau apa yang diwariskan ini perlu kemudian orang melihat yang hidup ya. Al-qudwah al-hayyah ya. Nah, itulah orang tua. Orang tua sangat perlu orang tua menjadi teladan kita ya. Masya Allah. Ustaz, tentu antum dengan proses yang panjang ya, bukan sesuatu yang sifatnya instan, apalagi yang sifatnya karbitan. Di usia antum sekarang ini, kalau tidak salah tadi antum menyampaikan kelahiran 70, berarti sudah lebih 52 tahun. Atalallahu baqa'akum fi ta'ati. Tentu antum sudah melewati marhala dengan beberapa anak yang Masya Allah sekarang qurrat a'yunukum, menyejukkan jiwa dan mata kita. Semoga Allah menambahkannya. Bagaimana menghadapi anak-anak yang tentu memiliki karakter yang berbeda-beda, Ustaz? Ya, bagaimana antum bisa mengerahkan semuanya cinta kepada Al-Quran? Jadi ini Ustaz, saya agak berat ya menjawab karena terus terang sekali lagi saya belum memposisikan diri sebagai orang tua yang sepenuhnya berhasil. Namun sekali lagi apa yang ada kita syukuri. Betul. Jadi sedikit sharing aja Ustadz. Saya kira Ustadz juga dan para pemirsa
apalagi para orang-orang tua, para asatidzah kita lebih tahu ya. Ada ungkapan ya, la haula wala quwata illa billah. Allah. Ya. Itu yang kalimat hauqalah. Dalam berbagai kesempatan jangan kita menisbatkan sesuatu itu pada kehebatan diri kita, kemampuan diri kita ya. Menghadapi anak umpamanya yang berbeda antara satu dengan yang lain, ada masalah, ada bagaimana? Ya, kami mencoba senantiasa melihat bahwa kita ini cuma dititipkan oleh Allah. Ya. Betul. Yang punya mereka itu adalah Allah. Ya. Ya, maka sangat baik ya kiranya kalau ada istilah sebagian ustadz itu disolawatin. Disolawatin. Ya, artinya ini kalau kita disolatin, ya, disolatkan. Betul. Ya, jadi ada masalahnya, ada bagaimana? Kita kembali kepada Allah. Ya, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau menghadapi masalah yang berat, fazi'a ilas sholah, ya. Nah, kita sholat, kemudian kita berdoa, ya. Ya Allah, perbaiki hatinya ya Allah. Perbaiki hatiku ya. Allah. Ya. Karena kadangkala ini yang kita dengarkan dari para masyayikh kita alami ya. Kadangkala ketika kita melihat ada masalah pada anak kita atau pada orang lain, pada siapapun, kita selalu mulai kepada mencari masalahnya itu kepada orang lain. Ya. Betul. Kita Cari tidak kambing memulai hitam. melihat pada diri kita. Oh, kayaknya kenapa anak saya begini? Oh, kayaknya ini ada yang salah pada saya, ya. Makanya ada ungkapan aslih ma bainaka wa bainallah yuslihillahu ma bainaka wa bainan nas. Ya. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sama manusia. Perbaiki dirimu, ya. Kata tadi ayat yang Ustaz Harman bacakan surat Al-Kahfi itu wa kana abuhuma sholihah, ya. Ini bermasalah anak, ya. Nah, dengan berbagai macam sifat-sifatnya, karakternya, ya, kita menghadapi kesulitan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, insyaallah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana menyelesaikan masalahnya, menghadapi mereka, ya, dan memang sekali lagi harus penuh dengan harapan. Ya. Kita menghadapi satu anak yang berbeda umpamanya dengan anak yang lain, ya, kadang-kala kita manusia biasa juga merasa jengkel, manusiawi, ya. Tapi itu tidak salah, ya. Kalau kemarahan, kejengkelan itu muncul, tapi jangan diperturutkan. Kita jangan israr di situ, ya. Kita kembali lagi dan akan ada cara-cara ilahiyah yang diilhamkan kepada kita, ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Saya kira seperti itu, Ustaz. Ini mengingatkan saya, Ustaz, dengan kalau tidak salah tolong diluruskan. Pernah suatu ketika Imam Malik di majelisnya dan anak beliau itu ya istilah kita sekarang mungkin ya nakal. Manjat-manjat kiri kanan, dia tidak sibuk dengan majelisnya Imam Malik. Ada yang menegurnya, ya, bahkan ada yang istilah kita sekarang nyindir, dia bilang kenapa ada anak syekh seperti ini. Akhirnya beliau mengatakan Allahu huwal murabbi, sesungguhnya Allah dialah sang murabbi. Masya Allah, jadi Masya Allah. Seakan beliau hendak mengatakan bahwa kita ini tidak mampu berbuat apa-apa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah. Jadi mungkin juga dari sini perlu mungkin saya tolong diluruskan, jangan langsung kita menjustis seseorang, misalkan kalau katakanlah dia lahir dari keluarga yang soleh, kemudian ternyata Allah menakdirkan anaknya ini ada sedikit inhiraf, ya, keluar dari rel atau jalan, ya, langsung dikatakan bahwa kenapa ada ustaz seperti itu, kenapa ada anak kiai seperti itu. Bagaimana nih, Ustaz? Ya. Tanggapannya? Jadi begini, Syekh Nasir Al-Umar faqallahu asrah menulis satu makalah kira-kira mungkin 30 tahun yang lalu atau lebih, ya. Judulnya itu Al-Akhta'u fit Tafkir. Al-Akhta' fit Tafkir. Jadi apalagi namanya, beberapa bentuk kesalahan dalam berpikir. Salah satunya itu adalah apa yang mungkin saya istilahkan dengan pola berpikir mengeneralisasi, ya. Jadi kalau dilihat ada anak ustadz, anak kiai, ya, anak syekh yang ya ada bermasalah, kenapa begini, ya? Dan ada bahkan yang mengatakan apalagi namanya, kebanyakan anak ustadz itu bermasalah, ya. Nah, ini kan salah satu cara berpikir yang keliru, ya. Dia bermasalah itu kenapa?
Apakah karena anak ustadz? Ya. Apakah setiap anak ustadz bermasalah? Apakah kalau orang jadi anak ustadz langsung otomatis menjadi tidak terurus? Ya. Justru ya saya pernah dipanggil oleh salah seorang guru kita, syekh kita. Dia bilang, saya keluhkan ini bagaimana syekh, ada beberapa anak para ustadz kita ya begini. Dia bilang, antum mau tahu masalahnya? Saya bilang, dari mana masalahnya? Dia bilang, antum masalahnya. Wah, saya langsung ditohok begitu. Kenapa? Dia bilang, karena antumlah yang menyibukkan itu bapak ibunya untuk pergi dakwah, ya, mengurus umat, sehingga mereka kemudian tidak sempat mengurus anaknya baik-baik. Saya bilang, subhanallah. Jadi masalahnya bukan pada orang tuanya, dia bilang, tapi pada antum. Bukan pada anaknya. Bukan pada anaknya, ya. Pada kalian. Kenapa kita kemudian sebagai umat tidak prihatin dan mengatakan, subhanallah, kalau dalam bahasa Makassar ini bilang, setengah mati mikodong itu bapaknya pergi, ya, mendidik umat, ya, mendidik kita ini, sehingga jadi begini, sehingga kurang waktunya kodong mendidik anaknya, ya. Masalah itu bukan masalahnya sang ustadz saja, masalah kita juga, ya. Maka kita yang harus perlu kemudian berpikir bagaimana kita berkontribusi untuk membantu sang ustadz kemudian memperbaiki masalahnya dengan anaknya. Jangan kemudian narasi nyinyir, ya, narasi yang tidak konstruktif, ya. Ini kan tidak produktif namanya, tidak memperbaiki, ya. Hanya memperlebar, ya, peluang setan untuk meretakkan ukhuwah kita. Ya, jadi siapapun namanya manusia itu hidayah di tangan Allah kok. Betul. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, ya. Dari seorang Nabi Nuh yang ulul azmi minar rusul, lahir anak pembangkang, bahkan kafir, bahkan ya pentolan orang kafir. Dari seorang Azar, ya, pembuat patung berhala, lahir Nabi Ibrahim, ya. Subhanallah. Nah, Allah Maha Kuasa, ya. Kalau kemudian yang kita inginkan dari orang baik, lahir orang-orang baik, ya, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang istilahnya ada yang tidak seperti kita harapkan, nah, jangan kita kemudian langsung menjudge, ya. Dan kita tidak tahu, Ustadz. Ini orang Bugis bilang si wale-wale, ya, rolinoi si wale-wale, ya. Itu dunia itu terbalik-balik, ya. Tilkal ayyamu nudawiluha, begitu kata Al-Qur'an, ya. Bisa jadi hari ini kita lihat anak itu bermasalah. Tapi ketika orang tuanya tetap penuh harapan, tetap mendoakan, ya. Seperti tadi Syekh itu umur 70 tahun baru dia menghafal Quran. Iya. Nah, kita tidak tahu orang jadi pahlawan itu bukan sepanjang dia lahir sampai dia wafat, setiap hari dia jadi pahlawan, ya. Tapi ada satu hari dia menjadi pahlawan, dia sudah terkenal sebagai pahlawan. Ya kan? Ya, bahkan dalam film-film itu pahlawan itu toloknya menang di akhir. Dan awal akibatul lil muttaqin, ya. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Nah, ini Ustaz, ya. Jadi ketika kita berada pada kondisi yang baik, kondisi yang soleh, rumah tangga stabil, ya. Anak-anak semua menurut, ya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sombong. Ketika melihat ada anaknya, saudara kita yang mungkin bermasalah, seakan-akan narasi kita, kenapa dia tidak bisa didik anaknya segala macam? Doakan. Kalau Anda tidak bisa memperbaiki, ya, langsung doakan. Ya, kalau Anda tidak sempat lagi berdoa, jangan, ya, kemudian menarasikan hal-hal yang lebih memperburuk situasi. Iya. Saya kira itu. La akhikal muslim, ya. Betul. Yu'afiyahullah fayabtalik. Nah, subhanallah, ini banyak sekali kejadian, ya. Dalam diriwayatkan sebagaimana yang Ustaz Harman tadi sampaikan, ya. Jangan kau merasa apa itu Ustaz? Asyamatah, ya. Mengejek, merasa gembira, ya. Senang dengan keadaan buruk saudaramu. Iya. Ya. La tushmit li akhika fayafu wallahu anhu wa yabtalik, ya. Nanti di Allah sudah perbaiki dia, kemudian menguji engkau dengan perkara buruk yang dulu kau sematkan kepada orang lain, akhirnya kembali kepadamu. Iya. Nah, jadi seperti itu, Ustaz. Dan saya melihat, Ustaz, kenyataan juga menunjukkan, ya, tadi kan kita katakan bahwasanya intinya itu di akhirnya, walaupun kita berharap anak-anak kita dan kita semua istiqamah dalam keistiqomahan sampai ajal menjemput nyawa kita. Tapi saya melihat, Ustaz, Allah itu
walaupun tadi Syekh mengatakan salah satu di antara sebabnya orang tua yang terlalu sibuk dengan dakwah, tapi kenyataannya juga Allah tidak menyanyiakan usaha dakwah sang orang tua itu. Betul sekali. Justru subhanallah ada saja sebab. Ada saja justru, ya. Iya. Nah, bahkan subhanallah ya, kita lihat banyak para ulama kita dari zaman dahulu sampai sekarang. Nabi Ibrahim umpamanya, hanya berapa lama dia bersama dengan Ismail alaihissalam? Ya. Betul. Dia kembali ke istri pertama kan? Ya. Kemudian seakan-akan dalam tanda kutip ini Hajar dengan Ismail disimpan begitu saja di Makkah. Nanti beberapa lama lagi baru datang lagi Nabi Ibrahim ya. Kalau dalam riwayat kita ada hanya beberapa kali ya datang Nabi Ibrahim. Tetapi Allah tidak menyia-nyiakan hal itu. Betul. Apa yang sudah di antara para ulama kita, ada yang lahir anaknya itu ya dia tidak lihat bapaknya bahkan. Subhanallah. Ya, bapaknya ada di penjara, ya, ada di daerah-daerah perjuangan Islam. Anaknya seakan dalam tanda kutip terlantar, tapi Allah yang mendidik anak itu. Allah ya takaffal bihi istilahnya. Allah yang mengambil alih itu, ya. Nah, inilah ya istilahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa batasi, ya. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Dan ada beberapa penelitian bahwa generasi akhir zaman ini ya, ini mohon maaf ya, generasi yang dibesarkan dengan gadget ya, generasi yang dibesarkan dengan sosial media, ini adalah generasi yang dalam tanda kutip rapuh. Hanya dengan sedikit saja masalah ada yang bunuh diri, ya. La ilaha. Ada yang kemudian karena baper sedikit saja melakukan banyak hal yang kita tidak bisa bayangkan, ya. Maka saya berkata kepada Mr. Gibran ini ya, pardon Mr. Gibran, ya, my children really my children, ya, anakku betul-betul anakku, ya. Saya tidak akan membiarkan dia tertelan dengan ya gelombang-gelombang kehidupan. Saya tidak akan demikian mudahnya menyerahkan dia apa adanya dengan kehidupan. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qurra.